Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk mengklik video ini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan bagi kamu yang saat sekarang lagi berstatus single ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana energinya kamu di dunia percintaanmu, dan berikut kita akan intip-intip sedikit ya bagaimana energi si mantannya kamu saat ini ke dirimu. Dan untuk penutupan pembacaan kita akan cari tahu apakah mungkin ada dalam waktu dekat jodoh asmara potensial baru yang ada dalam hidupnya kamu ya. Tapi sebelum mari memulai, seperti biasa mari ingatkan di sini bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke, baik ya Aquarius, langsung aja kita mulai bagaimana energinya kamu saat sekarang. Two of Cup ada di sana, kemudian ada kartu dari The Fool, berikut ada kartu dari Wheel of Fortune, dan berikutnya di situ ada Page of Swords ya. Nah, jadi kalau melihat begini, untuk saat sekarang nampaknya targetnya kamu untuk mengganti pasangannya kamu yang lama itu tuh kok rasa-rasanya belum ada gitu ya. Kalaupun ada di sana, kamu yang kayak bilang, ah udahlah seketemunya aja gitu ya. Jadi kok kayak di situ tuh tidak ada ambisinya kamu buru-buru mau melepaskan status singlenya kamu gitu ya. Kamu nggak yang kayak merasa ada satu kepentingan yang urgent ya bagi kamu untuk bisa dengan seseorang gitu ya. Mungkin di saat ini tuh kamu kayak, ah udahlah aku udah capek gitu ya, aku lagi capek nih, aku mau menikmati hidupnya aku dulu gitu ya, aku mau memperbaiki hidupnya aku dulu ya. Untuk beberapa di sini barangkali seperti sudah ada ambisi baru di sana ya, ambisi yang kayak wah aku di tahun 2025 harus punya bisnis sendiri gitu ya. Ini ada mau peningkatan hidup, soalnya aku nanti tahun 2025 mestinya itu tuh udah naik jabatan gitu ya, bisnisnya aku harus berkembang katakan di situ ya. Oh aku di 2025 nanti lebih fokus aja kepada kesehatannya aku misalnya gitu ya, aku mau ke anak-anaknya aku aja. Nah seperti itu. Jadi kayak mungkin kamu sadar gitu ya, rasa-rasanya kok hidup ini tuh stuck ya, hanya di urusan remeh-temeh gitu ya. Barangkali beberapa kayak sadar bahwa kok aku nih otaknya cinta-cintaan aja sih gitu ya, kok aku cinta-cintaan aja sih ya, padahal banyak kan hal yang lain dalam hidup ini tuh yang mendatangkan kebahagiaan gitu ya. Nah jadi akhirnya kamu rombak pola hidup yang lama itu tuh harus dirombak, karena kamu tidak lagi merasa bahwa pola itu tuh akan relevan ya untuk kamu bawa ke masa depannya kamu. Mungkin ya pola lamanya kamu itu tuh ceritanya hanya akan berkutat di kisah yang begitu-gitu aja gitu ya. Sementara ya namanya manusia kan, itu kan selalu ingin ada differentness dalam hidup ya. Harus ada peningkatan demi peningkatan gitu ya. Harus ada kayak hal-hal baru gitu ya, yang dirasa bisa menjadi petualangan baru gitu ya, yang bikin wawasan hidup itu tuh jadi luas gitu loh ya, jangkauan hidup itu tuh jadi lebih lebar gitu ya. Nah di sana jadi kayak kamu akan lebih fokus gitu, mari lihat kepada dirinya kamu sendiri gitu ya, atau kamu akan lebih fokus kepada mobil, kepada rumah, kepada duit, kepada bentuk tubuh yang lebih sehat misalnya, seperti itu ya. Jadi cinta-cintaan yang untuk beberapa dari kaum Aquarius tadinya bisa ada di urutan nomor 1, nomor 2 dalam hidupnya kamu, sekarang cinta-cintaan itu tuh bisa jadi di urutan ke 10 kah, 11 kah, ke 100 kah. Nah seperti itu ya. Jadi mungkin ya tadi seperti kata Mari, kalian itu tuh ya semengalirnya aja, seketemunya aja, nggak mesti juga aku
mengharapkan ada orang baru gitu ya, atau aku mengharapkan seseorang gitu hadir untuk mendampingi aku, mengisi dunia asmaranya aku. Nggak mesti juga. Ya kalau ketemu dalam waktu dekat ya syukur, kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa. Hidup juga banyak warna kok, tanpa harus diisi dengan kisah percintaan seperti itu. Ya. Jadi memang juga untuk beberapa kalian lagi, kalau untuk dunia percintaan ya, kalian kok memang lagi berusaha move on di sana gitu ya. Jadi gini, ini hanya sisa-sisa aja gitu ya. Kamu hanya tinggal sedikit lagi ini proses untuk move on-nya ya dari kisah masa lalunya kamu gitu ya. Hanya di situ kayak gatal-gatalnya kamu aja lah gitu, gatal-gatal kamu scroll sosial media gitu ya, mau tahu dia lagi ngupload apa gitu ya, mengkabarkan dia lagi ngapain, dengan siapa, udah bagaimana gambaran hidupnya dia saat sekarang. Hanya kayak iseng-isengnya kamu aja seperti itu ya. Memang kadang-kadang juga mau nih kamu membiarkan pikirannya kamu diisi gitu ya sama kenangan dengan si dianya gitu ya. Karena juga di sana tuh Mari rasa ada beberapa pertanyaan-pertanyaannya kamu tentang hubungan kalian, tentang sikapnya dia, tentang ya sebenarnya bagaimana energinya dia ke kamu gitu ya, yang sampai saat sekarang mungkin masih belum kamu temukan di situ jawabannya gitu ya. Nah, jadi sedikit masih ada kisah unfinished business-nya kamu dengan si seseorang ini. Jadi ya tadi kamu mungkin kayak masih mengharapkan pertanggungjawabannya dia gitu ya. Misalnya kenapa dia berubah, misalnya seperti itu ya, atau kenapa dia tega melakukan ke kamu hal-hal yang misalnya ya pernah bikin kamu sakit hati gitu ya, bikin kamu bingung gitu ya, bikin kamu marah seperti itu ya di sana. Jadi kamu kan memang bukan mengalami amnesia gitu ya, saraf otaknya kamu yang masih bagus, masih berfungsi dengan baik gitu kan. Jadi ya wajar gitu loh, masih ada kenangan-kenangan yang kayak timbul dengan begitu saja, atau memang ya beberapa tanpa sadar sengaja dipanggil-panggil gitu ya, perihal tentang kisah masa lalunya kamu ini gitu loh ya. Beberapa ya mungkin teringat masa-masa indahnya gitu ya, teringat masa-masa yang ketika kalian menghabiskan waktu berdua dengan kondisi tindakan romantis seperti itu ya. Di situ kenangan-kenangan lalu lalang gitu ya, yang kadang-kadang masih lalu lalang dalam benaknya kamu tentang kisahnya kalian berdua ini gitu. Tapi itu tuh kadang-kadang sudah tidak kayak merusak moodnya kamu gitu ya, udah tidak mempengaruhi lagi gitu loh ya. Jadi terfikir tapi dia tidak membawakan dampak yang buruk lah ya bagi kamu gitu ya. Karena di sini tuh walaupun kayak misalnya ya untuk beberapa kaum Aquarius sempat pun kamu terguncang secara emosional karena mengingat tentang si dia, tapi itu tuh kayak hitungan per 5 menit, hanya 5 menit gitu ya, paling kenceng lah katakanlah ya 2 jam dalam hitungan 1 hari, itu udah paling kenceng banget. Karena habis dari situ kamu tahu bahwa oh aku harus let go nih. Jadi ini tuh kayak masa-masanya kamu let go, lepas gitu ya, melepaskan ikatannya kamu, baik secara fisik, mental, emosional, lahir batin gitu ya, dari si seseorang ini. Jadi lagi memprogresifkan diri kamu ya ke arah sana, Mari lihat gitu ya. Dan ya hampir berhasil, katakanlah ya, misalnya dapat reward gitu ya dari angka 1 hingga 10, kamu kira-kira udah di mana nih move on-nya kamu? Ya udah di 7 gitu ya, minimal di 6 sudah gitu. Oh itu udah besar itu ya, udah besar. Nah di sana jadi ya masa-masanya
eh, kamu ya akan benar-benar bisa lepas gitu loh dari seseorang ini. Apalagi di ini kan tarikan energi bulan Desember sebenarnya ya. Nah, jadi di situ tuh kamu akan sibuk gitu ya kan, kamu punya atensi lain nanti ya. Ya tadi kayak kata Maria, apakah itu ke bisnis, apakah itu ke pekerjaan, ataukah mungkin kamu namanya akhir tahun ini kan, kamu yang kayak, aku memerdekakan dirinya aku dulu dari aktivitas-aktivitas yang serius-serius ini. Kamu lebih membawa atensi pikirannya kamu. Aku mau liburan, aku mau berpetualangan dulu gitu ya. Jadi nanti kamu di sana itu tuh sibuk gitu loh. Sibuk sehingga waktunya kamu untuk terpengaruh pada masa lalunya kamu di urusan percintaan ya durasinya jadi sedikit sekali gitu ya. Intensitasnya ya kecil banget gitu loh ya. Oke, baik. Kita intip sedikit tentang si mantan ya. Bagaimana energinya dia saat ini ke dirimu. Oke. Di situ. Kalau kamu tanya ya, Cici Mari, apakah dia masih sering juga nih inget-inget sama aku gitu ya misalnya. Maka jawabnya di sini tuh iya, masih sering ya. Seneng gak tuh hatinya kamu? Masih dipikirin sama si beliaunya gitu ya. Jadi ya bagaimana mungkin seringnya kamu memikirkan si seseorang ini gitu ya. Ya kurang lebih dia pun seperti itu dari kepada kamu gitu. Kalau dibilang entahlah karena apa sebabnya kalian berpisah ya. Kemudian kalau dibilang apakah dia memang sudah bisa melenggang kangkung gitu ya. Apakah dia sudah membuka chapter baru dalam hidupnya dia dengan gambaran yang benar-benar kosong gitu ya, benar-benar sudah bersih chapternya dia ini tuh tanpa lagi dibayang-bayangi oleh kamu. Oh belum gitu ya, belum di situ ya. Jadi walaupun andaikan kamu menjadi single ini karena keputusan dari dianya, tetapi ternyata dianya itu pun kayak juga tidak gampang gitu loh beradaptasi kepada keputusan yang dia ambil itu gitu ya. Masih ada ini, mari lihat tarikan-tarikannya dia, sapa Aquarius gitu ya, ada masih sering gitu, terutama ya sejak ini kalau kalian yang sudah agak-agak cukup lama berpisahnya ya, ini tuh terutama di bulan 6 kemarin gitu ya, di bulan 6 2024 kemarin. Mari lihat di situ tuh bulan 6 bulan 7 ya. Itu tuh agak-agak intens itu ya. Pengen ketemu sama kamu, pengen ngobrol sama kamu gitu ya. Pengen ada interaksi sama kamunya gitu ya. Jadi kok kayak gamang juga dia gitu. Bahkan kadang-kadang dia itu tuh mau lupa gitu ya. Kenapa sih kami ini bisa berpisah ya? Ada apa ya? Lupa dia gitu ya. Walaupun dia yang membuat hubungan ini jadi tercerai-berai seperti saat sekarang, tapi dia bisa lupa. Kenapa ya? Kok bisa pisah ya? Aku dulu mendiamkan Aquarius misalnya ya. Aku dulu ngeblok Aquarius. Aku dulu bilang putus sama dia. Itu tuh kenapa ya? Lupa. Mau lupa dia di situ. Oh iya. Gara-gara ini barangkali ya. Nah, di sana dia ya. Jadi ini pun kayak menjadi satu hal yang aneh gitu ya bagi si dia ternyata Aquarius. Masih hal yang aneh, kenapa situasi kalian saat ini tuh ya bisa begini gitu loh. Dan ya kalau dia lebih merenungkan kembali ya, oh iya ya gara-gara ini kemarin ya putusnya ya aku karena diputuskan sama Aquarius misalnya. Aku mungkin ya karena mikirin tentang hal ini hal itu, makanya aku minta lepas ya, minta selesai dari Aquarius ini gitu ya. Nah jadi terlepaslah dari bagaimana kesadarannya dia tentang
apa yang menjadi penyebab kalian berpisah seperti saat sekarang? Ya, masih tetap di situ ya, ada rasa ingin balik gitu. Tetapi kalau balik, dia melihat bahwa ini tuh kesempatannya kayaknya kecil banget sudah. Gitu ya, bisa sama dengan kamu seperti yang dulu lagi, gitu ya, barengan dengan kamu seperti yang dulu lagi. Nampak-nampaknya dia, kalaupun dia mau, dia merasa bahwa kamu belum tentu mau, gitu ya. Apalagi kalau dia yang minta meninggalkan kamu, gitu ya. Jadi dia ada rasa skeptisnya dia, gitu ya. Kalau dia toel-toel kamu kembali, gitu ya, kamu akan merespon dengan baik, gitu ya. Atau kalau dia mengungkapkan hajatnya dia sama kamu, katakan gitu ya, yuk kita kembali bersama yuk. Di situ tuh dia bisa takut gitu ya, bisa takut, ada rasa kecilnya dia di situ ya. Jadi dia bisa memprediksi pada akhirnya bahwa wah, aku ini tuh udah bukan seseorang yang sebegitu berharganya lagi gitu ya di depan Aquarius ini, gitu lah. Jadi ya sudah berkurang gitu ya, dia rasa artinya dia di matanya kamu. Jadi makanya lebih besar di sana asumsinya dia ya, bahwa niatannya dia itu tuh niatan yang kok kayak hanya akan memperjumpakan dia dengan rasa malu gitu ya, karena kamu tolak dia gitu ya, kamu tidak menerima maksud dan tujuannya dia gitu ya. Di sana. Jadi ya dia di sini tuh saat sekarang lebih mikir kayak ya udah deh, aku ya begini aja dulu gitu ya. Ya kami begini aja dulu. Gitu loh. Nggak usah dulu dia apa-apain relationship ini gitu ya. Aku nggak usah minta balik lagi sama Aquarius gitu ya. Aku nggak usah ngoyo gitu. Aku nggak usah ngoyo gitu ya. Nah, tetapi juga kayak yang mau untuk segera ya nyari seseorang sebagai penggantinya kamu. Mari lihat juga di situ tuh ya nggak ngotot-ngototan juga gitu ya. Setidaknya belum di bulan Desember ini gitu ya, niatan untuk menggantikan kamu dengan kehadiran dari orang lain belum ada di situ gitu ya. Karena ternyata masih kuat ya, masih kuat dia rasakan keinginan gitu loh, diam-diam di sana ya, keinginan yang ingin terkoneksi lagi sama kamu. Cuman ya keinginan ini tuh lebih banyak dia represi ya, dia tekan aja gitu ya, ndak usah dinampakkan, ndak usah diungkapkan kayak gitu loh ya. Nah jadi memang bolak-balik ini dia tuh mensugesti dirinya, udahlah close aja lah, tutup aja lah. Apaan sih, kan udah sia-sia gitu ya, biarkan aja lah Aquarius ini tuh menjadi kisah masa lalu. Bolak-balik dia meyakinkan dirinya dia bahwa perpisahan ini adalah satu kondisi keadaan yang memang paling terbaik ya, setidaknya bagi dirinya dia sendiri gitu loh ya. Jadi yang kayak tutup aja lah kemungkinan biar tidak lagi bersama dengan kamu gitu ya. Jadi lebih melihat ya nggak baik, ya nggak benar gitu ya kalau balik juga sama kamu gitu. Namanya sugesti diri ya kan di situ. Jadi kayak dicari pembenaran bahwa tidak dengan kamu itu tuh jauh lebih oke daripada bersama dengan kamu. Oke, baik Aquarius, sekarang kita akan lihat apakah akan ada potensi asmara baru mendekat ke dirimu. Nah, kalau mari lihat lagi-lagi di sini tuh bukannya kamu nggak ada sebenarnya yang minat ya sama kamu ya. Nah, kamu juga pahamnya itu gitu ya. Kalau kamu mau aja lah ngebuka diri untuk urusan cinta-cintaan, banyak ajanya itu gitu ya. Dan itu tuh bisa kamu lihat terang benderang kok siapa nanti yang kelihatannya naksir sama kamu,
yang kelihatannya ingin punya relationship yang lebih dengan kamu, dapat perhatian ekstra dari kamu. Kamu mari lihat di sini tuh paham gitu ya. Cumannya tadi untuk saat ini tuh belum ke situ arahnya kamu. Kamu kayak lebih enak tuh berteman aja lah gitu ya. Lebih enak itu tuh barangkali TTM-an aja lah, friend with benefit aja lah untuk saat sekarang. Kalau untuk ceritanya komitmen, entar aja gitu ya. Karena di sini tuh bisa kayak kamu mikirnya kalau kamu berikutnya ini tuh berkomitmen dengan seseorang, harapannya kamu komitmennya kamu itu tuh komitmen yang ke arah pernikahan gitu loh. Kamu udah nggak mau lagi tuh kayak ceritanya sebatas pacar-pacaran aja gitu ya. Kamu kalaupun benar-benar akan membangun hubungan yang sungguh-sungguh, itu tuh udah langsung itu ikatan rumah tangga seperti itu ya. Dan untuk beberapa yang mendekat sama kamu ini tuh rasa-rasanya belum ideal ya bagi kamu ya. Mereka mungkin secara indera fisiknya kamu bisa lihat, oh iya ya, yang deketin aku, yang seneng sama aku ya cantik, ya tampan gitu. Karena kamu udah paham betul ya ini siapa mereka-merekanya gitu ya. Ini bukan satu orang loh ya, mari lihat ada beberapa orang gitu ya. Ada beberapa orang yang kamu prediksi ngedeketin kamu, dan memang mereka cukup belak-belakan gitu ya. Bagi kamu yang belum sadar, kamu jeli aja lah melihat sekelilingnya kamu ya, di tempat kerjanya kamu gitu ya, di lingkungan kamu tinggal gitu ya. Atau kamu lihat aja lah sosial medianya kamu, siapa lah yang paling rajin gitu ya, sesuai dengan orientasi seksualnya kamu, siapa lah yang paling rajin nge-like kamu gitu ya, komen-komen kamu. Nah itu mereka tuh bukan hanya sebatas basa-basi like atau komen kamu, tetapi memang di situ tuh berharapnya itu tuh mereka kalau kamu dapat memberikan atensi kepada mereka gitu ya. Nah disitulah juga karena kamu sadar gitu ya bahwa gampang ajanya sebenarnya kalau kamu mau memulai kisah asmara baru gitu ya, karena ya memang kamu tahu gitu loh, kamu cukup populer gitu ya, kamu nggak sulit-sulit sesungguhnya kalau cerita cinta-cintaan gitu ya, dari pengalaman hidupnya kamu seperti itu ya. Nah jadi itu yang tidak kamu resahkan, akhirnya mesti harus segera berpasangan dengan seseorang gitu ya. Tergantung moodnya kamu aja jadinya kamu mikirnya gitu ya. Karena ya tersedia kok gitu, tersedia banyak pilihan kok, pilihan laki-laki atau perempuan di luar sana. Udah gampang itu ceritanya mah gitu ya kan. Kalau orang yang merasa terbatas ya, terbatas siapa mencintai dia, siapa yang mau sayang sama dia, siapa yang mau menjadi kekasihnya. Kalau mentalnya sudah punya keterbatasan di situ, itu tuh yang susah move on gitu ya. Itu tuh yang segera harap-harap cemas datangnya pasangan pengganti baru gitu ya. Tapi kalau kita pede sama siapa diri kita, kita otentik ya, kita juga layak dicintai gitu ya, kita juga layak disayangi. Kalau kita udah punya pemikiran itu, nggak akan takut kita tuh hidup jalan sendiri gitu ya. Karena ya kita tahu cepat atau lambat akan datang mendekat ya potensi-potensi asmara baru, tinggal pintar-pintarnya kita aja tuh filter-filternya, nyaring-nyaringnya yang mana ini yang paling oke di antara semua yang mendekati ini kan gitu ya. Nah di sana jadi balik lagi, apakah ada asmara potensi baru yang datang ke hidupnya kamu? Ada banget gitu ya. Paling menonjol ini tuh satu orang, tapi ini banyak kalau mari lihat ya, banyak. Nah cuman ya kamu di situ tuh kok rasa-rasanya lebih kayak memilih open kepada semuanya, belum ingin berkomitmen dengan salah satunya. Nah seperti itu ya. Oke baik, mungkin itu aja dulu ya Aquarius yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.